Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini masih di materi yang sama, yaitu materi genetik. Dan Ibu akan membahas tentang DNA. DNA itu atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan senyawa kimia penyusun gen yang membawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dan DNA ini juga merupakan senyawa kimia yang berfungsi sebagai komponen utama dalam sintesis protein dan pengendali aktivitas hidup suatu organisme. Jadi intinya DNA inilah yang membawa informasi genetik dari satu individu ke individu berikutnya. Gitu, contohnya membawa informasi genetik kalian nih, membawa informasi genetik dari orang tua kalian gitu. Kemudian struktur DNA. Yang pertama adalah dia berbentuk untai panjang berpilin ganda atau double helix. Jadi di sini ada dua pilinan, 1 dan 2. Gitu, makanya di sini dia disebut dengan double helix. Gitu. Kemudian DNA ini dia juga disusun oleh nukleotida, yaitu yang tersusun atas gula pentosa, kemudian ada fosfat dan basa nitrogen. Kemudian DNA ini dia, kalau pada umumnya yang kita tahu kan DNA itu adanya di inti sel atau di nukleus doang. Tapi ternyata DNA ini bukan hanya ada di nukleus saja, tetapi dia juga ada di dalam mitokondria, kemudian di plasmid, dan di sentriol. Nah, ini dia. Tadi kan dia bilang ya, nukleotida itu dia tersusun atas gugus fosfat, kemudian ada basa nitrogen, dan ada gugus gula. Gitu, ini susunan dari nukleotida. Gitu, atau ya susunannya dari DNA ini tersusun atas nukleotida. Nah, setiap nukleotida ini dia tersusun dari gula, basa, dan fosfat. Gitu. Kemudian pada basa nitrogen ini dia tersusun atas purin dan pirimidin. Gini, kalau yang purin ini ada adenin, atau kalau disingkat A itu berarti adenin, dan guanin, atau kalau kita singkat dengan G. Kemudian kalau yang pirimidin susunannya ada timin atau T dan sitosin atau C atau S. Gitu. Kemudian kalau mau gampang singkatnya, purin ade gua, yaitu purin tersusun atas adenin dan guanin. Sedangkan kalau yang pirimidin, pirisiti. Pirimidin tersusun atas sitosin dan timin. Gitu, ini untuk mudah menghafalnya. Kemudian kan tadi ada macam-macam basa nitrogen ya, purin dan pirimidin. Nah, di basa nitrogen di sini mereka masing-masing mempunyai pasangan. Nah, untuk pasangannya nanti akan ditemukan. Kalau misalnya yang adenin, dia berarti pasangannya selalu timin. Timin berarti pasangannya adenin. A pasangannya T, T pasangannya A. Gitu. Kemudian kalau yang guanin, dia selalu berpasangan dengan sitosin. Oke, jadi sitosin berpasangan dengan guanin atau G berpasangan dengan S. Gitu. Ini selalu. Ini pada DNA. Kemudian ada juga yang namanya ikatan hidrogen. Jadi, ikatan hidrogen ini adalah ibaratnya jembatan pada basa nitrogen. Contohnya di sini ada contoh basa nitrogen yang berpasangan nih. Guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, kalau misalnya ada guanin berpasangan dengan sitosin, maka dia akan memiliki 3 ikatan hidrogen. 1, 2, 3. Nah, lalu kalau misalnya timin berpasangan dengan adenin, dia hanya akan memiliki 2 ikatan hidrogen, 1, 2. Gitu, ini juga sama, timin berpasangan dengan adenin, berarti dia selalu punya 2 ikatan hidrogen. Kalau sitosin berpasangan dengan guanin, dia selalu punya 3 ikatan hidrogen. Adenin, timin juga 3. Gitu. Nah, tadi kan Ibu udah bilang, kalau misalnya pada nukleotida itu selalu tersusun atas gula, fosfat, dan basa. Nah, di sini ada contohnya. Jadi, pada di sini udah ada fosfat. P itu fosfat ya. Di sini ada fosfat, kemudian dia
nyambung bersama gula, ini gula, dan dia juga berikatan dengan basa, gitu, sehingga jadilah nukleotida. Selalu ada fosfat, gula, dan basa. Berikutnya ke bawah juga selalu ada, gitu, fosfat, gula, dan basa nitrogen. Dia selalu berikatan bertiga-tiga, itu makanya dia disebut dengan nukleotida. Gitu, ini adalah struktur pada DNA. Yang di sebelah sini juga sama, ini basa, gula, dan fosfat. Tuh, fosfat, gula, dan basa. Kemudian ada juga yang namanya replikasi DNA. Jadi kalau misalnya replikasi DNA adalah kemampuan DNA untuk menggandakan diri, menghasilkan DNA yang sama persis dengan DNA induknya. Gitu. Jadi kalau menggandakan diri itu berarti memperbanyak diri. Yang misalnya cuma ada awalnya 1 DNA doang, kemudian dia akan menggandakan diri menjadi 2 DNA. Kemudian dari 2 DNA dia akan menggandakan diri lagi menjadi 4. Gitu. Jadi dia akan terus memperbanyak tuh si DNA-nya. Nah, untuk replikasi DNA di sini ada 3 model. Yang pertama adalah model konservatif. Jadi kalau yang model konservatif atau model yang pertama ini dari berupa DNA, ini kan DNA ganda ya, DNA ganda karena ada 2 untai, 1, 2. Nah, jadi DNA untai ganda induknya di sini dia akan bereplikasi, berarti akan menggandakan diri. Yang tadinya cuma ada 1 untai ganda, dia akan menjadi 2, 1, 2. Gitu. Nah, untuk hasilnya gimana kalau yang konservatif? Kalau yang konservatif, dia akan menghasilkan 1 untai ganda yang sama persis dengan untai ganda induknya. Dan untuk hasil satunya adalah hasil dari replikasi. Replikasi dari untai ganda induknya. Gitu. Makanya berbeda, kan dia induknya yang replikasi ganda berwarna biru. Nah, hasilnya akan menghasilkan yang baru. Makanya di sini kita simbolkan dengan yang berwarna pink ini. Gitu. Nah, ini merupakan hasil dari sintesis. Gitu. Kemudian, kalau yang semi-konservatif, dari yang tadinya ada untai ganda si induknya nih yang berwarna biru, ada 2 untai ini, dia akan menghasilkan 1 untaian ke hasil 1 replikasi ganda, jadi 1 untaian ke sini, 1 untaian ke sini, dan masing-masing ini terdapat untaian tunggal yang baru. Gitu, makanya pada masing-masing hasil semi-konservatif di sini, hasil replikasinya terdiri dari 1 untai tunggal induknya dan 1 untai tunggal DNA hasil replikasi. Gitu, jadi yang 1 biru, yang 1 pink. Sama dua-duanya. Gitu. Ini yang semi konservatif. Kemudian kalau yang dispersif berarti dia itu hasil dari DNA induknya di sini dia akan mengalami fragmentasi. Fragmentasi itu berarti kayak dipotong-potong gitu. Gitu, sehingga DNA baru hasil replikasinya akan terdiri dari gabungan dari molekul lama atau dari DNA induknya dan bergabung dengan molekul atau untaian dengan hasil yang barunya lagi tadi. Itu makanya di sini karena tadi udah dipotong-potong, hasilnya akan selang-seling nih antara molekul yang baru dengan DNA yang lama. Gitu, makanya warnanya jadi selang-seling, ada pink, ada biru, pink biru, pink biru. Nah, sama di keduanya juga hasilnya sama kayak gini. Gitu. Ini untuk yang dispersif. Jadi DNA baru dengan DNA lamanya dia akan bergabung. Gitu. Ini untuk replikasi DNA. Gitu. Oke, untuk materi tentang DNA cukup itu saja. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Untuk yang nomor 1 di sini ada clue pada gambar yang pertama ini. Di sini udah dikasih tahu ada fosfat, kemudian berarti yang ini ada gula dan yang ini basa. Nah, di bagian basa ini sudah ada pasangannya. Di sini ada guanin. Berarti yang nomor 2 ini pasangannya apa? Yang nomor 1 pasangannya A. Berarti yang nomor 1 ini apa? Nah, silahkan kalian jawab
basa nitrogen secara berurutan pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang nomor 2, di sini ada ciri-ciri asam nukleat. Nah, silahkan kalian jawab yang merupakan ciri-ciri dari DNA itu yang nomor berapa aja. Kemudian yang nomor 3, di sini ada nukleotida DNA. Ada struktur DNA. Nah, silahkan kalian jawab kira-kira nomor berapa aja yang merupakan urutan dari yang merupakan nukleotida DNA gitu. Jadi nukleotida itu kira-kira pada urutan nomor berapa aja di dalam gambar struktur DNA ini. Gitu. Untuk tugasnya dikerjakan di buku tulis, silahkan nanti kalau sudah difoto dan dikirim ke Ibu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.